Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Manusia tidak hidup untuk selamanya. Akan ada masa di mana jiwa berpisah dengan raga ketika malaikat maut datang untuk memisahkan. Setelah fase itu, manusia akan masuk ke dalam masa penantian menunggu hari kiamat di alam kuburnya. Meski belum ada surga dan neraka, namun di alam kubur jiwa manusia akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukannya semasa hidup. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebaikan, maka alam kubur menjadi tempat penantian yang mudah. Sebaliknya, alam kubur menjadi tempat menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya melakukan keburukan. Azab dan siksaan yang diterima pun ada bermacam bentuk. Tiap bentuknya layaknya melakoni siksaan pedih di neraka. Lalu, apa saja 3 bentuk siksaan yang ada di dalam kubur tersebut? Yang pertama, dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksaan pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah pukulan dengan palu yang terbuat dari besi. Pukulan ini akan ditujukan di bagian wajah hingga jeritan mereka terdengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Rasulullah SAW, dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali 2 golongan, jin dan manusia. Yang kedua, disempitkan kuburnya. Siksa selanjutnya adalah disempitkan kuburnya. Siksaan ini ditujukan kepada orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak membawa amal kebaikan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghimpit kuburnya dan akan didatangkan temannya dengan kondisi yang jelas dan buruk rupa.
Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpit. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang jelek." Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ketiga, berbagai siksaan mengerikan. Dosa-dosa selama menjalani hidup di dunia juga akan dibalas ketika sudah berada di alam kubur. Berbagai siksaan akan menimpa bagi mereka yang melakukan banyak dosa, seperti mulut yang robek, siksaan di sungai darah, serta siksaan berupa lemparan batu. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril dan Mikail tentang siksa-siksa tersebut. "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk salat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah penzina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 3 bentuk siksaan kubur yang menyakitkan. Semoga kita selalu terhindar dari bentuk tindakan buruk selama menjalani kehidupan di dunia, sehingga saat berada di alam kubur menanti kiamat, kita bisa berkumpul semua dengan orang-orang saleh. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.